kami telah menaikkan pujian penyembahan, dan kiranya pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di pemandangan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan suara-Mu lewat hamba-Mu. Pakai hamba-Mu yang kecil ini Tuhan, untuk kami boleh menyampaikan isi hati-Mu. Taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu, biar apa yang kami sampaikan itulah kebenaran yang murni, Injil yang murni yang akan menguatkan setiap kami. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi sidang jemaat-Mu yang hadir pada sore malam hari ini. Buka ungkapkan rahasia firman-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Bila sore hari ini adalah sore yang penuh berkat bagi setiap kami. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu sudah duduk. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita harus sadar, ya khususnya Bapak Ibu saudara yang setia mendengar firman yang saya sampaikan, bahwa dunia saat ini yang sedang kita jalani ini sedang menuju dalam kegelapan. Ya, kesulitan-kesulitan hidup pasti atau hampir pasti dihadapi oleh banyak orang. Ya, kenyataannya kalau kita lihat di dalam berita-berita ini saat ini, hampir semua negara tidak ada yang terkecuali mereka mengalami kemerosotan dalam bidang ekonomi. Hampir seluruh negara, bahkan negara-negara besar yang selama ini terkenal dengan ekonomi yang kuat, mereka guncang. Dan negara kita, ya puji Tuhan, belum sampai masuk dalam resesi yang dalam, tapi sudah mulai ada tanda-tanda. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara jangan pernah membayangkan atau jangan sangat berharap. Kita tidak boleh terlalu berharap bahwa keadaan ke depan akan menjadi lebih baik. Jangan berharap. Kalau toh menjadi lebih baik, puji Tuhan. Kalau toh tidak, ya kita jalani dengan pimpinan Tuhan. Ya, memang Alkitab mengatakan demikian. Ya, jadi ke depan ini kita akan menghadapi masa-masa yang sangat sulit karena kemerosotan ekonomi di banyak negara. Dan biasanya ini ketika perekonomian ini terguncang, terpuruk, pasti ada dampak. Dampak sosial itu hampir pasti. Nanti akan mudah timbul kerusuhan-kerusuhan, kejahatan-kejahatan mulai akan nampak. Ya. Karena manusia untuk hidup normal, nggak macam-macam, itu dia nggak bisa. Hanya untuk hidup normal, makan, nyekolahkan anak, jaga kesehatan. Ya puji Tuhan kalau bisa nabung, kalau nggak bisa ya nggak masalah, karena memang keadaan sulit. Ya, nah ini yang saya katakan bahwa keadaan ke depan ini tidak akan menjadi lebih baik dan kita jangan berharap. Ya, jangan berharap. Memang Alkitab mengatakan, ya keadaan manusia akhir zaman ini makin jahat, kualitas manusia akhir zaman ini banyak yang makin rendah, kualitas manusia batiniahnya rendah. Ya, kalau Alkitab katakan di dalam kitab Wahyu, yang kudus semakin kudus, yang cemar semakin cemar, yang jahat makin jahat. Memang. Ya, jadi kalau kesulitan ekonomi melanda setiap negara dan banyak orang yang mengalami dampak, pasti mereka
mulai berpikir yang jahat-jahat. Nah, ini yang membahayakan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terseret ikut-ikut jahat. Ya, yang saya katakan bahwa keadaan ke depan tidak akan lebih baik, tidak akan menjadi lebih baik, karena ditandai oleh kesulitan secara ekonomi, ya, dan secara sosial. Kita juga sulit menemukan orang-orang yang baik, sulit. Kita sulit menemukan orang-orang yang tulus, orang-orang yang jujur, orang-orang yang tidak jahat, sulit kita menemukan. Ya, karena masing-masing akan menjadi lebih egois. Untuk saya sendiri kurang pas-pasan, ngapain untuk orang lain? Pasti. Ya, karena banyak orang akan, ya puji Tuhan kalau gaji nggak dipotong. Ya, dipotong 25% masih puji Tuhan. Kalau misalnya PHK, ya dirumahkan dengan tidak mendapatkan kompensasi apapun, dengan masa depan yang tidak jelas. Pasti mereka berpikir, kalau mereka landasan manusia batiniahnya kuat, baik, mereka bisa kumpulkan anak-anak. Kalau dia seorang bapak yang bijaksana, dia kumpulkan istri dan anak-anak, dikumpulkan. Dia katakan, mah atau nak, ini kondisi seperti ini, ya, papa tidak di PHK, ini sudah puji Tuhan. Kalau hanya dipotong 25%, kalian tidak boleh nurut. Jadi kita harus benar-benar mengencangkan ikat pinggang. Jangan membayangkan untuk beli sesuatu atau pergi kemana, jangan. Kita bisa menjalani hidup normal, bisa bayar sekolah, bayar listrik, ya, makan cukup, menyiapkan untuk kesehatan kita, itu sudah puji Tuhan. Ya, seorang suami harus menyampaikan apa adanya pada istri dan anak-anaknya, biar mereka bisa menerima realitas dan disampaikan bahwa ini bukan hanya kita aja, hampir semuanya mengalami hal ini, hampir semuanya. Kemarin saya baca dalam Detik.com apa itu, seorang pengacara kondang yang jumlah apartemennya itu bisa ratusan, bukan ratusan. Dia katakan, saya stres berat karena ditinggal penghuninya. Dari sekian ratus apartemen di SCPD di Kelapa Gading, dan dia harus mengeluarkan satu apartemen itu 12 juta, nggak tahu apa istilahnya, ILP apa itu. Bayangkan, satu apartemen dia mengeluarkan sebulan, dia ratusan, stres berat. Ya. Kalau keadaan normal, dia kipas-kipas. Ya. Jadi jangan membayangkan kita akan bisa hidup normal. Ya, mari kita realistis, ya, kita realistis. Artinya, mari kita berpadan dengan apa yang ada. Jangan memaksakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jangan saling menyalahkan, yang istri nyalahkan suami, yang suami nyalahkan istri, nanti orang tua nyalahkan anak, anak nyalahkan orang tua. Nggak ada yang salah. Ya, kalau toh salah itu manusiawi, tapi bukan keinginan kita. Keadaan menjadi lebih buruk bukan keinginan kita, tetapi memang inilah kenyataannya. Ya, dan Alkitab sudah katakan, hari-hari akhir itu kita akan ketemu orang-orang yang begitu egois, ingin menang sendiri, ya, kasihnya menjadi tawar. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi hal ini? Kita menyikapi hal ini, Bapak Ibu Saudara, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan orang lain, tetapi bagaimana kita cepat beradaptasi, bagaimana kita menyikapi hal ini dengan benar, sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan. Pasti Bapak Ibu Saudara akan menghadapi orang-orang yang dulunya sabar, sekarang jadi tidak sabar, dulunya ramah, sekarang tidak ramah, dulunya murah hati, sekarang tidak murah hati. Wajar, jangan kaget, ya, karena memang keadaan seperti ini. Masing-masing orang akan memikirkan kelangsungan hidupnya, kelangsungan hidup dia dan keluarganya. Ya, puji Tuhan kalau dia masih memikirkan keluarga besarnya, itu puji Tuhan. Dan kita sekali lagi jangan kita menyalahkan siapapun, memang keadaannya seperti ini. Nah, mestinya orang percaya adalah orang-orang yang paling siap.
Jadi kita ini mestinya harus menjadi orang yang paling siap dibandingkan dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara belajar firman, belajar kekristenan dari kecil, ya, apa yang sering saya sampaikan itu nggak kaget. Ya, nggak kaget dengan hal seperti ini. Lingkungan kita pasti pelan-pelan akan berubah. Egonya mulai nampak, ya, egois akan nampak, cueknya, silakan. Kita jangan terganggu. Ya, belum lagi nanti, ya, biasanya ada gini Bapak Ibu, ada orang-orang yang ketika dia kecukupan, dia baik, tutur katanya baik, pokoknya bawaannya dia seperti orang baik ketika dia kecukupan. Tapi ketika dia dalam keadaan kekurangan, ya, dari misalnya suaminya nggak bisa mencukupin, ya, anaknya nggak bisa mencukupin, kalau dia biasanya tergantung dari anak, dia akan berubah, ya, kondisi psikologisnya akan berubah, rasa curiganya, rasa mudah tersinggungnya akan nampak. Ya, dulu lemah lembut loh, sekarang kok jadi agak ketus ya. Nah, itu pasti ada sesuatu. Mungkin setoran suaminya udah mulai menipis, mungkin, ya. Nah, ini kita harus mengantisipasi. Ya, kita harus mengantisipasi. Nanti biar ada bedanya antara orang yang mengerti kebenaran dan orang yang tidak mengerti kebenaran. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara kokoh, dalam hal ini kokoh, sekalipun keadaan bagaimanapun juga tetap kokoh. Ya. Tetap kokoh. Coba kita lihat di dalam, ya, kitab Habakuk pasal yang ketiga. Ya, kitab Habakuk pasal ketiga ayat 17 sampai dengan 19. Silahkan Bapak Krisdanto. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ini menceritakan suatu keadaan yang sangat ekstrim. Jadi orang ini mengharapkan, ya, dia sangat berharap pohon ara berbunga, pohon anggur berbuah, pohon zaitun hasilnya akan baik, dan ladang-ladang menghasilkan bahan makan yang berlimpah. Ini adalah orang-orang yang terbiasa, orang-orang yang memang kebiasaannya dia menikmati hasil jerih lelahnya. Tetapi ternyata Tuhan izinkan tidak berbunga. Dikatakan pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, dan selanjutnya. Tetapi ternyata orang ini bukan dia sedih atau dia mengutuk siapapun, tapi ayat ini mengatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dalam keadaan seperti itu, dalam kondisi yang tidak normal atau ekstrim yang tidak normal, dia masih bisa mengucap syukur, masih ada sukacita di dalam hatinya. Dia masih tetap berpegang pada Allah yang menyelamatkan. Dia dikatakan di dalam ayat terakhir, ayat 19,
Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Dia dibuat kokoh berdiri, tidak goyah sekalipun keadaan seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara dan saya harus belajar seperti apa yang dikatakan dalam kitab Habakuk ini. Ya. Memang tingkat kemerosotan ekonomi dalam rumah tangga masing-masing orang berbeda, tetapi saya yakin semuanya mengalami. Tapi sekali lagi ayat ini mengatakan kita kokoh, ya. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ini orang-orang yang selalu membangun persekutuan dengan Tuhan. Dia sangat yakin bahwa Tuhan tidak akan mengecewakan. Dia tidak menaruh sedikit pun terhadap Tuhan. Ya. Kadang-kadang kalau orang percaya itu dibuat terguncang rumah tangganya, kan seringkali, ini salah apa ya? Saya salah apa? Ya gitu kan, introspeksi. Mungkin kamu mah yang salah, istrinya ditanya, atau mungkin kamu yang salah, atau suaminya introspeksi, istrinya juga introspeksi, anak-anaknya. Ya, itu tidak salah, benar. Ya, memang bagus kita introspeksi. Bahkan bukan hanya ketika kita dibuat Tuhan tidak nyaman, ketika kita nyaman pun kita harus introspeksi diri kita. Apakah hubungan kita dengan Tuhan tetap sedekat yang dulu, atau bahkan semakin dekat, atau mulai menjauh. Jadi kita mempersoalkan hubungan kita dengan Tuhan jangan hanya ketika kita dalam keadaan tidak nyaman. Ketika kita diizinkan mengalami guncang dalam rumah tangga, baru kita mempersoalkan. Jangan. Ya, bahkan seringkali ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan pun, guncangan itu diizinkan terjadi dalam diri kita. Diizinkan. Dan kita tidak boleh kaget, kita tidak boleh seolah-olah, ada apa yang tidak boleh. Karena memang itu harus terjadi. Karena guncangan-guncangan yang kita alami ini itu menguji kita. Bagaimana ketaatan kita, bagaimana ketekunan kita, bagaimana kesabaran kita menghadapi ini. Ya, apakah ketika guncangan terjadi kita tetap kokoh, kita tetap menjadi orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, atau menjadi orang-orang yang berubah? Yang tadi saya katakan, ada orang-orang yang ketika dia diberkati, dia menjadi orang yang baik. Tapi ketika berkat itu menyingkir jauh, dia menjadi orang yang aslinya nampak. Mulutnya mudah marah, murung, gak ada sukacita. Jangan. Ada lagi tipe orang ketika dia diberkati dia malah galak, sombongnya nampak, galak. Ya wah, kayak jadi samban gitu. Ya, mungkin dia pasang tampang begitu biar orang takut. Ya, takut pinjam duit lah, takut minta tolong lah, bisa aja. Padahal dia ini bisa. Ya, jadi macam-macam orang ada tipikal begitu. Tetapi yang tidak saya katakan, bagaimanapun keadaan kita, jangan pernah kita itu terganggu. Coba dibaca di dalam 2 Petrus pasal 2. 2 Petrus pasal 2 ayat 7 sampai dengan 9. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Terus, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Terus, maka nyata Tuhan telah tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Nah, ini yang saya mau katakan. Kalau saat ini atau selama ini Bapak Ibu sudah hidup benar di hadapan Tuhan, dengan kondisi
dengan guncangan yang Bapak Ibu Saudara alami, mari kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Lemah lembut kita tetap dinyatakan, murah hati kita juga bisa dirasakan orang lain, ya, rendah hati kita nampak, ya, tutur kata yang lembut bisa dirasakan oleh orang lain. Jadi tidak ada perubahan. Kita tetap berjuang hidup dalam kebenaran. Nah, ayat ini mengatakan seringkali orang-orang yang seperti itu dia akan ada di lingkungan yang orangnya yang nggak baik, jahat. Ya, dikatakan di dalam ayat 7. Ya. Orang yang tetapi yang menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu. Jadi kemungkinan gini Bapak Ibu Saudara, hal ini bisa terjadi dalam hidup kita. Ya. Mungkin di dalam keluarga kita, keluarga besar kita, atau mungkin di dalam lingkungan kerja kita, di dalam lingkungan kerja atau di lingkungan di mana kita tinggal. Ya. Ada orang-orang jahat, ada orang-orang yang tidak baik yang ada di sekitar kita. Nah, kita yang hidup benar itu terganggu. Ya, kita terganggu, terprovokasi. Jadi bapaknya pengen marah, misalnya. Ya, misalnya dia orangnya nggak ngerti, dia nyetel TV atau nyetel musik itu keras. Padahal pepetan kita, padahal waktunya kita mau istirahat. Ya, tapi ya sudah, menurut dia itu normal. Jadi dia mengikuti keinginan daging dia, nyetel sekencang-kencangnya lah. Nanti belum lagi anaknya, kalau dia punya anak yang dewasa, teman-teman anaknya ngobrol sampai larut malam, dan kita kan terganggu. Ya. Sampai larut malam sehingga mengganggu kita. Nah, orang-orang seperti ini ada saja yang dihadirkan. Belum lagi kalau sudah ngobrol ada yang mabuk. Kita kebayang nggak? Kalau di dalam rumah kita itu tetangga kita mabuk-mabukan, kita kebayang nggak? Kan hati kita kan was-was, aduh, nanti kalau anak saya ketularan, ya, anak saya ketularan gimana? Itu pasti ada pemikiran gitu. Kalau itu orang lain, kalau itu saya dalam keluarga besar kita, kan tidak nutup kemungkinan di dalam keluarga besar kita ada orang-orang yang aneh gitu. Nah, ini yang dikatakan kita sebagai orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan dan kita tidak mau terseret, kita akan tersiksa. Aduh, gitu. Lot itu begitu tersiksa dan gitu. Ya, gimana pemuda-pemuda kampung itu, ya, pemuda-pemuda orang-orang kampung itu, bayangkan Lot yang terima tamunya pada laki, suruh keluar, serahkan pada kami, mau kami pakai dalam tanda petik. Padahal tamunya laki. Coba, itu kan penyimpangan seksual yang menjijikkan. Lah itu Lot itu menyaksikan hal seperti itu. Bagaimana enggak pikiran dia, aduh kalau anakku lihat, aduh anak kita keluar. Makanya kadang-kadang kita dikurung aja anak kita, kalau keluar dulu. Orang di sekitar kita seperti itu. Dan inilah yang seringkali memang kita diizinkan ada di dalam lingkungan seperti itu. Belum lagi nanti di kantor, bapak-bapak, ya, ketemu bapak-bapak yang tidak takut akan Tuhan, ngomongnya jorok, ya, kegiatannya yang nggak jelas, ya, ibu-ibunya juga bisa seperti itu juga. Jadi ada kemungkinan Bapak Ibu Saudara dan saya ada di dalam lingkungan seperti itu. Tetapi Alkitab katakan, sekalipun kita tersiksa jangan, karena ayat 9 katakan, ya, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Kita itu masuk dalam pencobaan itu. Bapak Ibu Saudara dan saya itu adalah orang-orang yang saleh, yang ketika ada di situ kita harus mengatakan ini pencobaan. Kita harus sangat sadar ini pencobaan. Saya tidak boleh tersakiti. Ya.
Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Nah, orang-orang jahat di sekitar kita itu memang kelihatannya Tuhan gak akan hantam gitu. Apa dia langsung dibikin cacat, dibikin sakit. Enggak. Diam. Tuhan diam. Biar dia menikmati dunianya. Tapi ingat, dia disimpan oleh Tuhan untuk disiksa suatu hari nanti. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara menyadari hal ini, mari, mungkin ada di antara kita yang memiliki keluarga besar atau saudara yang hidupnya menyimpang jauh sih belum, tapi mengkhawatirkan. Mari kita peluk, kita tarik. Ya, memang dia rusak sekali belum, tapi kalau kita biarkan dia akan rusak. Mari kita peluk, kita tarik. Kita yang ngerti kebenaran, kita ngalah. Kita ngalah. Jangan sampai kita terhilang dan kita akhirnya menyesal. Ya. Jadi yang paling penting bagaimana kita tetap hidup dalam kebenaran, kita memiliki integritas, kita tidak terseret oleh cara hidup orang-orang dunia yang ada di sekitar kita, yang itu sangat mengganggu jiwa kita. Bisa sangat mengganggu. Ya. Kalau sampai kita tidak tahan, akhirnya kita terseret, wah udah. Ini yang paling kita takutkan. Memang ketika kita terseret oleh mereka, kita nggak langsung jahat, enggak. Kita nggak langsung jahat. Kita mungkin nggak langsung jahat. Ini mungkin masih tetap dari kantor pulang ke rumah tetap normal. Tetapi ingat, kita sudah mulai pikiran kita mulai diisi oleh filosofi dunia. Nah ini yang berat. Ya, ini yang berat. Kalau ini terjadi, maka kita mulai akan persekutuan kita dengan Tuhan itu sudah mulai bergeser. Yang dulu baca Alkitab itu wajib, misbah doa wajib, sekarang dikerjakan, tapi asal. Baca Alkitab sudah selesai, misbah doa sudah selesai. Terus dia mulai membuka hatinya untuk keindahan dunia. Nah ini awal orang terpisah. Ini awal. Jadi orang itu mau terpisah dari Tuhan, mau binasa. Kalau kita katakan binasa itu artinya gini, orang yang dikatakan binasa itu ketika dia terpisah dari hadirat Tuhan, ketika dia kekal. Nah itu binasa. Jadi terpisah dari hadirat Tuhan, terpisah. Lah itu binasa. Orang tidak mungkin langsung terpisah, enggak. Pasti ada yang mengawali. Kenapa akhirnya dia terpisah, benar-benar binasa? Karena itu dia membuka celah, pintu hatinya terbuka untuk filosofi dunia. Udah, ini yang saya katakan selesai. Ya, maka dikatakan tadi Lot itu tersiksa. Bapak Ibu Saudara dan saya bisa tersiksa. Bahkan Bapak Ibu Saudara, bahkan ini bisa terjadi di dalam gereja. Bisa terjadi di dalam gereja. Ya, bisa terjadi di dalam gereja. Bisa terjadi dalam fellowship persekutuan hamba-hamba Tuhan, bisa. Ya, karena saya hamba Tuhan dan saya sering fellowship dengan para hamba-hamba Tuhan, karena ada yang sudah kayak sudah lihat hamba Tuhan yang satu itu udah gitu. Ya, karena memang dia tidak mencerminkan dia sebagai seorang yang panggilannya sebagai hamba Tuhan. Tidak mencerminkan bahwa dia itu, Anda itu hamba Tuhan, panggilannya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai gembala. Mestinya tutur katanya harus bisa dinikmati, harus menjadi berkat, sikap hatinya. Ya, tetapi kenyataannya banyak tutur katanya, keputusannya itu yang menyedihkan. Nah ini yang saya katakan tahap awal orang mau terpisah dari Tuhan itu, ya itu ketika kita tidak tahan godaan, kita terseret oleh situasi lingkungan kita mulai membuka celah masuk. Ya. Nanti dia akan kata, oh enggak berdosa, enggak apa-apa, nanti kamu minggu enggak ke gereja, minggu depan masih bisa ke gereja. Biasa gitu.
penghiburan itu. Kali ini aja nggak ke gereja, nanti minggu depan masih ada hari Minggu. Ya nanti juga gitu, nggak ikut ibadah sekali nanti minggu depan. Jadi selalu menggampangkan. Selalu menggampangkan. Jadi urusan dengan Tuhan itu bukan dibuat sesuatu yang penting, tapi digampangkan. Nah ini awal. Kalau nggak ada yang tegur, bablas dia. Ya, bablas. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang mengerti kebenaran ini, bagaimana kita menularkan spirit ini kepada orang-orang yang kita kasih. Misalnya kita tularkan pada istri dan anak-anak kita dan saudara kita, spirit bagaimana bahwa membangun hubungan dengan Tuhan itu sangat penting. Ya, jadi bagaimana ini kita tularkan. Mereka harus menyaksikan, orang-orang dekat kita harus menyaksikan bahwa kita ini serius berurusan dengan Tuhan. Ngerti? Jadi kita tuh serius berurusan dengan Tuhan, tuh serius. Ibadah kita serius. Ya, baca Alkitab serius. Ya, ada berjuang untuk bagaimana perkataan kita tidak melukai. Ya, murah hati kita dicium oleh mereka. Jadi kita serius berurusan dengan Tuhan. Sampai akhirnya anak-anak kita, ya, orang-orang dekat kita yang satu rumah, yang satu tempat kerjaan akan menilai ini beda. Ya, ini beda. Seperti yang pernah saya katakan, Yusuf, ya, kalau Bapak Ibu sudah dengar pesan gembala, Yusuf dikatakan bukan Yusuf yang ngomong, tapi Potifar yang ngomong. Yusuf ini disertai Tuhan. Ya. Jadi kalau kita melakukan, bukan kita yang ngomong, aku disertai Tuhan. Enggak, orang lain yang akan ngomong, ini Bapak ini disertai Tuhan. Ini Ibu ini disertai Tuhan. Jadi yang menguatkan, yang meneguhkan, itu orang lain yang memperhatikan kita. Orang ini disertai Tuhan. Ya, Yusuf kan Alkitab katakan dalam segala hal Tuhan menyertai dia, apapun yang dia kerjakan berhasil. Dan itu terucap dari mulut Potifar. Melihat, maka dia semua diberikan, semua dipercayakan pada Yusuf. Karena dia tahu orang ini disertai Tuhan. Ya, jadi nggak perlu kita memproklamirkan diri kita, saya nggak perlu. Nanti orang lain yang akan mengatakan, Bapak ini disertai Tuhan. Ini yang saya katakan, peragaan hidup kita harus dicium. Ya, harus dicium oleh orang-orang dekat kita. Bagaimana kita ini sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai oma, sebagai opa, sebagai anak, sebagai menantu, bagaimana orang lain melihat bahwa kita ini serius berurusan dengan Tuhan. Nah, seriusnya kita berurusan dengan Tuhan itu tidak cukup ditunjukkan rajin ke gereja, bawa persembahan, tidak cukup. Itu harus ke gereja, itu wajib berdoa wajib. Tapi yang lebih nyata adalah peragaan hidup. Itu yang lebih nyata. Ya, jadi keseriusan kita berurusan dengan Tuhan harus dibaca, dirasakan oleh orang lain. Ya, nanti akhirnya orang lain akan benar. Ya, coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu Saudara pernah membayangkan nggak? Kalau Paulus tidak ngomong ini, kalau Paulus nggak ngomong, nggak nulis surat ini, ada nggak yang meragukan Paulus masuk surga? Ada nggak yang meragukan Paulus masuk surga? Ada nggak yang meragukan? Nggak ada. Lihat hidupnya Paulus kayak gitu, nggak ada yang meragukan. Pasti nggak mungkin neraka, pasti masuk surga. Karena dia melihat bagaimana Paulus itu menderita dari satu kota ke kota demi memberitakan Injil bagi umat non-Yahudi, dari satu pulau
ke pulau lain berlayar. Bayangkan, capek, secara fisik capek, secara psikis capek. Belum lagi nanti dia mengalami aniaya, menghadapi binatang buas, terkatung-katung di laut. Jadi apa yang dilakukan Paulus itu benar nyata-nyata. Dia bertaruh. Orang lain melihat Paulus ini serius banget nih berurusan dengan Tuhan. Sangat serius berurusan dengan Tuhan. Namun demikian dia bisa nulis kayak gini. Ya, dia bisa nulis kayak gini. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini maksudnya ditolak ini ditolak Tuhan, bukan ditolak manusia, bukan. Paulus nggak peduli sama manusia, urusan dia sama Tuhan. Dengan dia mengucapkan kata seperti itu, dengan dia menulis ayat seperti itu, orang kan berpikir, oh iya ya. Apa kesan pertama yang kita tangkap? Ternyata masuk surga itu nggak gampang. Lah, Paulus yang sudah berdarah-darah aja masih meragukan, aku ini ditolak enggak ya? Bisa membayangkan. Jadi saya sebagai pemberita kebenaran nggak boleh terlalu optimis saya pasti masuk surga. Lah, Paulus saja takut ditolak loh. Takut ditolak. Sekalipun akhirnya di dalam 2 Timotius dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku memelihara iman. Dia sudah pantas menerima mahkota. Tapi waktu itu ada kekhawatiran. Jadi kalau Paulus mengatakan hal ini, itu supaya para pengikutnya, ya, para orang-orang yang mengikuti dia, teman-temannya sepelayanan, orang-orang dilayani itu juga waduh, ternyata susah ya. Ternyata susah ya masuk surga. Lah, Paulus yang gitu aja dia takut kalau masuk neraka. Ya. Jadi mestinya sebaiknya semua hamba Tuhan, semua pembicara di mimbar, para pendeta dan gembala sidang itu harus bisa menunjukkan hal seperti yang ditunjukkan Paulus, sehingga nanti jemaatnya akan gini, wah gila ya, pendetaku yang sudah gitu aja dia masih terus berjuang. Emang masuk surga susah ya? Nanti pendetanya ngomong, ya lihat aja Paulus aja ngomong gini, gimana saya? Jadi nanti di dalam benak setiap orang percaya itu akan tersimpan, tidak mudah masuk surga. Karena Alkitab katakan, berjuanglah lewat jalan sempit itu. Yang berjuang saja belum tentu masuk, apalagi yang tidak berjuang. Jadi make sense dari satu ayat ke ayat. Jadi kalau ada seorang pembicara di mimbar menggambarkan seolah-olah masuk surga itu gampang, itu menyesatkan. Dia tidak menyebarkan spirit untuk serius berurusan dengan Tuhan. Tidak menyebarkan. Apalagi saya doakan saudara-saudara nanti diterima masuk dalam kerajaan Allah. Mana ada Alkitab mengatakan didoakan masuk kerajaan Allah? Kagak ada. Ya, mau didoakan siapapun tidak ada doa membuat orang masuk diselamatkan, tidak ada. Gampang dong kalau itu. Dia enak hidup, enak hura-hura, menikmati keindahan dunia, terus habis itu datang ke pendeta ngasih uang besar, pendeta doakan masuk surga. Nggak mungkin lah. Tuhan pun kan nggak perlu duit kita, yang perlu duit kita tuh hamba Tuhan, gereja yang perlu duit kita. Tuhan nggak perlu, sama sekali nggak perlu. Ya, tapi yang perlu pekerjaan Tuhan, ya gereja perlu. Tapi bukan berarti uang kita itu otomatis menyelamatkan kita, tidak. Maka ayat 1 Korintus 9 ayat 27 ini harus ditangkap oleh semua orang percaya bahwa Paulus yang seperti itu saja masih meragukan, takut ditolak. Apalagi kita itu nggak ada 50, nggak ada seperempatnya dari Paulus, nggak ada. Jangan Paulus seperempat. Kalau misalnya mau dibandingkan peragaan hidup kita dengan Paulus, jauh. Ya.
Jadi saya menyampaikan hal ini, saya mau mengatakan bahwa masuk surga itu sulit. Kita harus berjuang. Di tengah-tengah zaman yang sukar ini, jangan Bapak Ibu terseret. Jangan Bapak Ibu terseret oleh orang-orang dunia. Dan jangan Bapak Ibu sudah berharap supaya mereka cepat diangkat Tuhan. Jangan. Jangan kita doa, Tuhan angkat tetangga saya yang tiap malam mabuk-mabuk itu Tuhan angkat. Enggak dijawab sama Tuhan. Ya, jangan didoa supaya diangkat. Tuhan buat mereka stroke. Jangan, biarin aja. Mereka ada itu untuk menguji kita. Ya, mereka ada itu kita juga bersyukur. Kita bersyukur aku tidak seperti mereka. Jadi banyak hal yang harus kita lewati. Dan yang tadi di depan saya katakan, jangan persekutuan kita dengan Tuhan itu dirusak oleh orang-orang sekitar kita. Anak-anak kita, maka pernah saya katakan, hati-hati. Sahabat dari anak-anak kita, sahabat dekat anak-anak kita harus kita tahu. Jangan kita nggak tahu sahabat dekat anak-anak kita, bahaya. Kalau teman ya, tapi kalau udah sahabat itu kita harus tahu. Kita screening, kamu nggak boleh bersahabat dengan dia. Ya, kita tidak boleh bersahabat dengan orang yang tidak takut akan Tuhan, nggak boleh. Ya, jangan. Ya untuk itulah maka yang seringkali saya ulang-ulang, bagaimana supaya kita itu terus melekat pada Tuhan, kita terus ada intimasi dengan Tuhan. Dialah sumber kehidupan. Tuhan itu sumber kehidupan. Bagaimana kita jangan terpisah ketika di kekekalan nanti. Kalau kita tidak mau terpisah ketika kita di kekekalan, kalau kita tidak mau terpisah atau kalau kita tidak mau dibuang ke api kekal, kita rintis ketika di dunia ini. Kita berjuang mulai saat ini. Orang yang sekarang ini tidak membangun persekutuan dengan Tuhan, tidak mungkin di kekekalan dia akan bisa membangun, tidak mungkin. Pasti ada disingkirkan. Saya tidak kenal kamu. Saya tidak mengenal. Orang yang sudah membangun persekutuan dengan Tuhan, itu pun belum tentu, otomatis belum tentu. Dia harus membuktikan sampai akhir hidupnya. Sampai akhir hidupnya dia berkhianat enggak pada Tuhan. Ya makanya Alkitab katakan orang yang setia sampai kesudahannya, dia akan selamat. Sampai kesudahannya. Ya. Jadi ke gereja itu nggak bisa kayak dorongan, nggak bisa. Aku mau bulan ini atau tahun ini aku ke gereja terus, habis itu tahun ke sekian aku enggak. Kan tahun kemarin aku udah bisa-bisa. Nggak bisa begitu. Ya, melayani Tuhan, membangun intimasi dengan Tuhan itu nggak bisa kayak membangun intimasi dengan manusia. Kalau dengan manusia bisa mungkin kita baik dengan ini, oke, baik. Kita nanam budi baik sampai dia kepotangan budi sama kita. Habis itu kita tinggal nanam budi kebaikan dengan orang lain. Jadi bisa begitu mungkin. Ini ditinggal, ini tinggal lagi, ya bisa. Tapi sama Tuhan nggak bisa. Tahun ini saya mau serius dengan Tuhan. 3 tahun ini benar-benar saya curahkan untuk Tuhan. Tahun keempat Tuhan saya ada ini ya, maaf agak ini. Nggak bisa, nggak bisa. Jadi membangun intimasi dengan Tuhan ya sudah terus sampai kita menutup mata. Dan kita harus menjadi orang-orang yang ini, orang-orang yang tahu diri. Ya, orang-orang yang tahu diri. Jangan kita membangun intimasi dengan Tuhan ketika kita dapat guncangan yang kuat. Waduh, semalam bisa doa 2 jam, besok puasa doa lagi karena kita diguncang keluarga kita. Doa puasa, baca firman, wah ngurung di kamar. Ini nggak fair. Begitu dijawab, dilepaskan dari masalah, lihat lagi. Nggak begitu. Ya, membangun intimasi dengan Tuhan itu nggak bisa begitu. Nah makanya yang paling penting bagaimana kita bisa menciptakan kehausan akan Tuhan itu kita ciptakan. Bagaimana kita memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran itu yang harus kita ciptakan.
Ya, saya sebagai pembicara, saya hanya menyampaikan, tetapi semuanya tergantung Bapak Ibu Saudara. Ada nggak lapar dan haus akan firman? Ada nggak kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan? Ada nggak kerinduan untuk membangun mesbah pribadi? Kalau nggak ada, ya tinggal tunggu waktu aja. Sampai nanti saudara pasti menjerit. Pasti menjerit, pasti meratap, menyesal kalau tidak bangun persekutuan dengan Tuhan. Kita itu lemah, rentan. Kita itu rentan. Kena COVID gitu aja yang orang itu aja stres berat. Ya. Ada yang hartanya menyusut sampai sekian T, bukan miliar, triliun, menyusut. Bayangkan. Ya. Nggak ada orang yang Superman, Superwoman, nggak ada. Semua kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus tetap ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Nah, makanya di depan tadi yang paling saya khawatirkan orang-orang sekitar kita yang akan membuat kita membuka pintu, membuka hati kita menerima filosofi lain. Itu yang paling kita takutkan. Makanya saya itu cerewet kalau anak saya itu pergi, tak telepon, kamu di mana, ngapain di mana. Ya, apalagi kalau anak perempuan. Satu, keamanan, dua, sama siapa kamu bergaul. Kalau ini udah diracuni dunia, waduh, susah. Dan mudah-mudahan jangan. Susah. Ya, susah. Ya, jadi mending Bapak Ibu Saudara itu capek sekarang ini. Capek ketika kita masih usia 50, 45, ya 55, kita capek didik anak. Tidak apa-apa capek, daripada nanti kita udah 75, 80 tahun nyaksikan anak kita berantakan. Ngenes ya. Gak ada orang yang gak capek, itu gak ada. Kita harus mau capek. Jadi orang percaya itu capek. Kayak Lot tadi loh, menderita di sekitarnya orang-orang jahat. Dan tiap hari dia menyaksikan kehidupan orang-orang jahat. Sementara Lot sendiri punya anak perempuan. Bayangkan. Tersiksa, kita juga tersiksa. Ya. Tapi sekali lagi kita jangan menyalahkan kondisi itu. Yang kita kerjakan, kita membentengi diri kita dan orang-orang yang kita kasih, dibawa untuk mereka terus ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Akhirnya seperti yang pemazmur katakan, ayat terakhir Mazmur 73. Ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Nah, coba kalau misalnya orang percaya bisa mengatakan selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ya benar ya. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Jadi ini orang yang udah nggak ini, dia nggak peduli, mau terhormat boleh, nggak terhormat nggak masalah. Tapi yang penting dia terus mengingini Tuhan. Tidak deh, ku ingini selain engkau. Nah, orang-orang yang sudah mengingini Tuhan, orang-orang yang di dalam hatinya mengingini Tuhan, itu pasti dia akan menggelar hidup yang baik. Nggak mungkin dia ceroboh, gampang berbuat dosa, nggak mungkin. Karena yang diingini Tuhan. Yang diingini Tuhan. Tapi kalau saudara tidak mengingini Tuhan, saudara tidak perlu hidup suci. Kalau saudara hanya mengingini seorang manusia, misalnya taruhlah siapa gitu, presiden, taruhlah presiden, nggak harus hidup suci. Atau saudara profesional, ya perusahaan saudara besar, kekayaannya ada 10 T, kita mau dekat dengan orang pemerintahan bisa. Ya, mau punya istri simpenan kayak cara dapatnya duitnya setengah haram, nggak masalah, nggak dipersoalkan. Tapi kalau sama Tuhan dipersoalkan. Kalau kita mau dekat dengan Tuhan, kita membangun intimasi dengan Tuhan, itu dipersoalkan, pasti dipersoalkan. Nah ini yang menjadi awasan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi bagaimana kita itu sampai bisa mengatakan selain engkau tidak ada yang kuingini. Ya, selain engkau tidak ada yang kuingini. Ini
Ini orang-orang yang sudah, ini bukan berarti orang miskin, orang kaya pun bisa mengucapkan hal ini. Orang kaya pun bisa. Ya, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Jadi ketika dia, pikiran dia, jiwa dia itu sudah dilaburkan di langit baru bumi baru, dan di sana itu dia udah nih, aku nanti ketemu dia, aku nanti ketemu Tuhan. Ini, ya. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Jadi nanti ketika dia sudah membayangkan, kalau aku nanti mati di surga, aku ketemu dia, Tuhan Yesus, yang mulia Tuhan Yesus. Jadi pikirannya udah ke sana. Ya. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Lah di bumi ini tidak ada yang kecuali engkau. Jadi apa yang kita ingini di bumi ini mesti sinkron dengan apa yang kita ingini di surga, pasti. Kalau di bumi kita menginginkan sesuatu yang materi, kita pengen punya rumah yang ada kolam renangnya, pengen punya jet pribadi, keinginannya itu di bumi. Tanya orang seperti, kamu di surga nanti keinginannya apa? Nggak bisa jawab, nggak mungkin dia mengingini Tuhan, nggak mungkin. Pasti aku ingin masuk surga. Udah itu jawabannya. Tapi kalau dia, aku mengingini Tuhan di surga, surga, nanti Tuhan yang aku inginin di surga. Nah pasti dia nggak mungkin mengingini yang lain, pasti di bumi pun dia mengingini Tuhan. Ya, jadi kita tuh, kesadaran kita tuh nggak mungkin berubah ketika di dunia terus nanti di kekekalan berubah karakter, nggak mungkin berubah. Kalau di dunia karakternya buruk terus nanti di kekekalan baik, nggak mungkin gimana baik. Ya. Jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita ingini di bumi ini akan berhubungan langsung dengan keinginan kerinduan kita di surga, di kekekalan nanti. Ya, jadi ini Bapak Ibu Saudara, saya selalu menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang membuat Bapak Ibu Saudara memiliki lapar dan haus akan firman. Satu, yang kedua, saya ingin Bapak Ibu Saudara terus ada gairah membangun intimasi dengan Tuhan, membangun intimasi. Jangan tidak membangun. Sehebat-hebatnya seseorang jatuh pasti merata kalau dia tidak membangun intimasi dengan Tuhan. Karena Tuhan yang akan menemani kita, Tuhan yang akan memberikan penghiburan. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selalu untukmu. Amin. Amin. Saya akan bangkit berdiri. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Raja-Mu. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu, selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Raja-Mu. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku, segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti,
selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Raja-Mu. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu ini Tuhan. Kami diingatkan, setiap kami, siapapun kami akan masuki masa-masa yang sulit, dan kami tidak boleh berharap bahwa ke depan akan menjadi lebih baik, karena memang Alkitab katakan keadaan akhir dunia ini diisi oleh orang-orang yang banyak, orang-orang jahat. Kita sulit menemukan orang-orang yang tulus, sulit menemukan orang-orang yang tidak jahat, tetapi itulah kenyataannya Tuhan. Tetapi kami sebagai orang-orang yang mengerti kebenaran firman-Mu, kami bersyukur Engkau terus membekali kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu, sehingga kami bisa kokoh berdiri, tidak goyah sekalipun kami harus ada di lingkungan orang-orang yang tidak baik. Kami yakin dan percaya Roh Kudus yang akan memampukan kami tidak terpengaruh, tetapi kami tetap bisa fokus bagaimana kami membangun intimasi dengan Engkau. Berikan kami kemampuan, kesanggupan untuk kami memagari anak-anak kami, orang-orang yang kami kasih, bagaimana supaya dia tidak tercemar oleh filosofi dunia yang sangat menakutkan ini. Mampukan kami ya Bapa, dan biarlah Tuhan kiranya Engkau juga menyertai orang-orang yang kami kasihi, anak-anak kami, cucu menantu kami, dimanapun mereka berada, pagari mereka, bentengi mereka. Tuhan, jangan mereka Tuhan, pikirannya, hatinya Tuhan dibelokkan oleh filosofi dunia yang sangat membahayakan ini. Tapi biarlah Tuhan Engkau membangkitkan mereka, setiap kami ini Tuhan, untuk memiliki kehausan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami, dan ajar kami melakukannya dengan penuh ketaatan. Kami serahkan sidang jemaat Aletheia Cimanggis di dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati keluarga kami, Engkau memberkati anak cucu menantu kami, Engkau memberkati usaha kami, dan apapun yang kami kerjakan menjadi berhasil karena Engkau yang menyertainya. Dan biar semua ini untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, kiranya Engkau juga memberkati saudara kami, orang-orang percaya yang menyaksikan ibadah streaming ini Tuhan. Engkau memberkati pekerjaannya, Engkau memberkati usahanya, Engkau memberkati keluarganya, anak cucu menantunya, Engkau memberkatinya. Apapun yang mereka kerjakan berhasil, dan biar itu semua untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan bangsa dan negara kami di dalam tangan kasih-Mu. Pakai Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh pejabat tinggi negara, untuk Tuhan membawa bangsa ini keluar dari kesulitan saat ini karena pandemi COVID-19 ini Tuhan. Berikan hikmat marifat yang ada dari surga, biar semua bisa teratasi dengan baik. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.